Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabatku yang baik hati, ramah tamah, jujur dan suka menolong dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Husen alias Pak Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas episode ketiga atau part 3, yaitu komposisi cara membuat media tanam bermutu tinggi untuk komposisi tanah berat, sahabat tani. Nah, di mana sebelumnya dua periode sebelumnya atau part 1 dan part 2, di mana part 1 sudah kita bahas tentang jenis tanah, kemudian kriteria media tanam yang baik, dan sudah kita membahas tentang bahan-bahannya. Kemudian pada part 2-nya kita sudah membahas cara membuat media tanam bermutu tinggi untuk jenis tanah ringan atau komposisi tanah ringan. Sehingga pada kesempatan kali ini adalah komposisi untuk tanah berat. Nah sahabat tani, sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar setiap saya upload video, sahabat selalu lebih awal mendapatkan informasi. Dan juga jangan lupa like-nya, jika berkenan bisa share dan komen. Nah sahabat tani, langsung kita mulai. Yang pertama, bahan yang kita butuhkan. Nah bahan yang kita butuhkan ini ada 5 sahabat tani. Yang pertama adalah tanah berat. Nah kemudian kemudian ini arang sekam atau sekam bakar. Dan yang ketiga adalah sekam mentah yang sudah kita fermentasi. Kemudian yang keempat adalah pasir. Dan yang kelima adalah pupuk kandang atau pupuk kompos, ya, mana yang ada ya sahabat tani. Nah dari 5 bahan ini sahabat tani, saya akan membuat 3 kelas komposisi. Ya, kelas pertama adalah kelas yang terbaik, dan kelas yang kedua adalah kelas yang baik, kemudian kelas yang ketiga adalah kelas biasa. Nah saya buat 3 komposisi ini agar lebih fleksibel dan juga tidak kaku, agar sahabat bisa menyesuaikan di rumah dan di daerah masing-masing sesuai dengan bahan yang mudah untuk didapat. Nah untuk itu sahabat tani, langsung saja kita perkenalkan. Sebelum kita lanjutkan, ini saya bahas dulu tentang tanah ini. Ini adalah merupakan jenis tanah berat sahabat tani, di mana jenis tanah berat ini adalah merupakan salah satu jenis tanah yang gampang sekali memadat dan mengeras pada saat kondisi kering. Ya, karena ini makanya harus kita campur dan kita berikan komposisi yang bagus. Dan kalau sahabat sebelum melakukan pencampuran, usahakan tanah ini dicek dulu pH-nya sahabat tani. pH-nya yaitu pH yang kita butuhkan untuk tanaman, yaitu dalam kondisi netral, yaitu berada pada level 7 atau minimal pada level 6. Nah pada level 6 ini di mana media tanam kita akan mampu menyerap daripada unsur hara ya, dengan baik. Tapi kalau berada pada posisi nomor 5 atau level 5, itu biasanya tanaman kita tidak akan mampu menyerap dengan baik unsur hara yang kita berikan. Nah ini maka kita perlu lakukan pengecekan pada jenis tanahnya agar kita pastikan antara berada pada level 6 dan 7. Untuk komposisi yang pertama, yaitu kita akan membuat 2 kelas, yaitu komposisi terbaik 1 dan komposisi terbaik 2. Nah ini adapun untuk komposisi terbaik 1, bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah tanah berat, yang kedua adalah pasir, yang ketiga adalah pupuk kandang, dan yang keempat adalah arang sekam. Ini komposisi terbaik pertama. Jadi kita menggunakan 4 bahan. Adapun perbandingannya, 1 tanah berat, kemudian 1 pasir, 1 pupuk kandang atau pupuk kompos, dan 1 untuk arang sekam. Nah ini kelas terbaik pertama. Nah kelas terbaik kedua, kita mengkombinasikan 5 bahan, yaitu 1 tanah berat, kemudian 1 pasir, 1 ini pupuk kandang, kemudian setengah arang sekam, dan setengah sekam mentah. Jadi perbandingannya adalah 1 untuk tanah beratnya, 1 pasirnya, kemudian 1 pupuk kandangnya, setengah
arang sekam, dan setengah sekam. Kemudian kelas kedua, kelas yang baik, yaitu bahan yang kita butuhkan 1 tanah berat, kemudian 1 pasir, 1 pupuk kandang, dan 1 sekam mentah. Dan komposisi yang baik. Adapun komposisi yang ketiga, sahabat tani, yang pertama adalah tanah beratnya, kemudian yang kedua adalah pasir, dan yang ketiga adalah ini pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Ya, itu sudah jelas ya sahabat tani. Ya, jadi kita ulangi lagi satu kali lagi. Untuk komposisi terbaik pertama, komposisinya 1 tanah berat, 1 pasir, kemudian 1 pupuk kandang, dan 1 arang sekam. Kemudian komposisi terbaik kedua, 1 tanah berat, 1 pasir, kemudian 1 pupuk kandang, dan setengah arang sekam, kemudian setengah sekam mentah yang sudah difermentasi. Kemudian kelas kedua, kelas yang baik, yaitu bahan yang kita butuhkan 1 tanah berat, kemudian 1 pasir, 1 pupuk kandang, dan 1 sekam mentah. Kelas yang ketiga, yaitu kelas biasa, yaitu tanah berat, kemudian itu adalah pasir, dan pupuk kandang. Nah, nanti jika kurang jelas, sahabat nanti bisa cek lagi di deskripsinya untuk perbandingan baik kelas 1, kelas 2, dan kelas 3-nya. Oke sahabatku, selanjutnya kita akan melakukan peracikan. Nah, untuk peracikan ini kita atau saya akan memberikan contoh untuk 1 saja, yaitu peracikan untuk kelas terbaik nomor 1. Ya, yuk kita akan melakukan peracikannya. Nah, ini pertama, jadi kita akan mencampur untuk kelas terbaik pertama. Jadi kita buat sampel 1 saja. Jadi 4 bahan ini kita jadikan 1 sahabat tani. Kita campur semuanya. Jadi 4 bahan kita campur jadi 1, yaitu tanah berat, pasir, kemudian arang sekam, dan pupuk kandang. Jadi keempat bahan ini sahabat tani harus kita lakukan pengadukan hingga merata, sehingga seluruh bahan ini akan menyatu menjadi 1 sebelum kita masukin ke dalam media tanam kita, sehingga proses nanti di dalam media tanam akan berjalan dengan sempurna. Nah sahabat tani, ini sudah selesai. Kita melakukan pengadukan seperti ini. Jadi kelihatan sahabat gembur sekali sama tadi. Sudah bercampur semua, baik itu tanah berat, pasir, kemudian pupuk kandang, dan juga arang sekam. Nah, seperti ini sahabat tani. Nah, seperti ini sudah tinggal kita masukin ke dalam polybag seperti ini. Nah, sahabat tani, untuk kalau sudah kita masukin ke dalam polybag seperti ini, jangan langsung kita tanam tanamannya. Yang lebih bagus, kalau menurut saya, itu kita biarkan dulu selama 7-10 hari, baru kita tanam, atau tanaman kita masukin ke dalam media tanam ini. Tujuannya apa? Agar seluruh bahan-bahan tadi, reaksi seluruh bahan-bahan tadi sudah menyatu menjadi 1. Baru kita lakukan penanaman, sehingga nanti tanaman kita insya Allah akan hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, dan bebas dari berbagai macam hama penyakit yang tidak kita inginkan. Oke sahabatku semua, itulah perjumpaan kita kali ini, cara membuat media tanam bermutu tinggi untuk jenis tanah berat. Nah, kita akan berjumpa lagi untuk periode berikutnya untuk kita bahas tentang media tanam yang kemasan yang biasa dijual di toko. Untuk itu, terima kasih sahabat telah mengikuti saya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.